Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya kuliah di Udinus. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang data mining algoritma dengan C45 ya. Nah, gimana sih implementasinya? Nah, kita lihat aja langsung ya. Algoritma ini tuh biasanya digunakan buat bikin pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini itu kita bisa kayak apa ya, kayak bisa memprediksi apa yang mau kita kerjakan. Kalau misalkan kita mau ngelakuin ini, oh berarti kira-kira yang akan terjadi itu ini kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya digunakan buat menemukan hubungan tersembunyi antar variabel input dengan variabel target yang telah kita definisikan dengan pohon keputusan. Nah, ini tuh kayak ibaratnya gini ya. Misalkan kita mau beli pakaian misalnya. Kita mau beli pakaian ke sebuah toko gitu kan. Nah, di sebuah toko kita kan udah tahu nih, toko itu misalkan cuman jual baju atau celana aja. Nah, kita kan udah tahu, kalau nggak baju ya celana, kalau kita ke toko itu. Kalau kita ke toko lain, itu ada baju, ada celana, ada sepatu. Nah, kayak gitu-gitu. Kita bisa prediksi pakai pohon keputusan ini. Itu contoh yang paling sederhana banget ya. Nah, kita pakai yang ini aja. Kita pakai contoh yang lumayan banja. Kita pakai dataset. Ini tapi datasetnya hitungannya masih kecil ya. Cuman kita pakai 14 record. Nah, ini kita contoh datanya bermain tenis. Nah, ini ada cuacanya, ada temperatur, terus ada ini itu berangin apa enggak. Kan kalau main tenis kan perlu diperhitungkan juga kan ya anginnya. Nah, kalau misalkan anginnya itu gede, kalau panas, berarti itu tidak usah main ini kan, don't play ini, nggak usah main. Kalau misalkan anginnya kecil, tapi panas juga, ini juga nggak main, terlalu panas juga. Tapi kalau masih mendung, nah itu kita masih bisa main. Nah, kayak gitu. Ini itu kalau kita secara logika manusia kan kita masih bisa lihat ya kan ini. Masih bisa kita prediksi dari baca aja ini. Nah, tapi gimana sih sebenarnya isinya, informasinya di dalamnya itu sebenarnya gak cuman ini tadi aja yang kita sebutkan. Nah, kita pakai C4, kita bikin pohon keputusan. Kita biasanya biar lebih mudah kita konversi tabelnya ke tabel yang bisa kita baca jumlahnya. Nah, kita konversi kayak gini ya. Ini kita dari dataset mentah tadi kita konversi berapa jumlahnya, semuanya datanya. Terus berapa yang bermain, berapa yang tidak. Nah, terus entropi sama gain ini nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Ini kurang lebih kayak gini ya tabelnya, bisa dikonversi. Terus kalau kalau data yang di sini nanti kita pakai buat acuan aja berikutnya. Nah, C45 ya. Ini itu algoritmanya kita putar-putar terus datanya. Kita ulang-ulang terus. Nah, cara ngitungnya, cara ngulangnya gimana? Nah, kita bahas dulu yang ini. Entropi sama gain. Oke ya. Ini kita entropi dulu. Entropi itu probabilitas suatu peristiwa atau suatu kondisi. Ini tuh kayak seberapa sering kejadian itu terjadi. Misalkan kayak ini ya. Misalkan kayak ini cuacanya ini berawan, langitnya berawan. Langitnya berawan itu seberapa sering. Nah, kayak gitu. Terus temperaturnya dingin atau panas. Nah, itu seberapa sering. Nah, itu
kita bisa sebut dengan entropi di algoritma C45 ini. Ini ada rumusnya, ini bisa dilihat sendiri ya rumusnya, terus ada keterangannya juga. Pokoknya kita entropi itu tujuannya buat nyari probabilitas seberapa sering suatu kondisi atau kejadian itu terjadi dalam dataset itu ya. Lanjut lagi untuk gain. Nah ini yang gain ini itu presentase informasi baru yang akan kita dapatkan. Ini tuh bedanya sama yang tadi, yang entropi kan tadi persentase terjadinya. Kalau ini tuh persentase informasi baru itu kayak misalkan biasanya itu sering hujan. Nah tapi kenapa kok ini kita menemukannya cuacanya ternyata panas. Nah itu kan berarti informasi baru. Nah seberapa sering kejadian yang kayak gitu itu terjadi, misalkan kayak ini biasanya ini mendung tapi ya kadang-kadang hujan. Nah hujannya itu seberapa sering, kayak gitu ya. Terus ini ada rumusnya juga. Kita kalau mau nyari gain kita harus nyari entropi dulu ya pastinya. Terus ini yang artinya jumlah informasi yang diperoleh itu berbanding terbalik dengan probabilitas suatu kondisi. Nah, kalau misalkan sering hujan, entropinya tadi ya, sering hujan. Kalau sering panas maksud saya, maaf ya. Sering panas, tapi kadangkala juga hujan. Nah, pas kondisi apa aja yang terjadi hujan itu. Nah, ketika hujan terjadi, kalau itu sering terjadi, kita pasti ndak kaget kalau ada hujan gitu ya. Jadi semakin sering itu terjadi, kita semakin biasa kalau menemukan kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Saya lanjut lagi. Untuk ini kita langkah-langkahnya buat bikin pohon keputusan tadi ya. Kita cari total entropinya dulu. Nah, cara carinya itu kayak gini. Kita dari tabel yang tadi udah kita konversikan, kita udah tahu jumlah kasusnya, yang bermain berapa, yang tidak bermain berapa. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang entropi tadi. Terus kalau kita hitung, kita menemukan ini nilai probabilitasnya. Terus kita masukkan ke tabel tadi. Ini ya, ini ada keterangannya, jumlah kasusnya itu kita taruh sini. Terus yang tidak berapa, yang ya berapa, kita nemukan ini. Terus kita masukin. Kalau udah dapat nilainya, kita cari semua nilai per ini kondisi. Rumusnya sama kayak yang ini ya, yang kayak total ini. Cuman kalau ini kita cari per kondisinya. Misalkan cloudy berarti kita ya pakai yang ini totalnya. Terus yang tidak pakai yang ini, yang dia pakai yang ini. Kalau yang rainy pakai yang bawahnya, seterusnya sampai semuanya terpenuhi kita isi yang ini. Ini ada beda-beda nilainya. Ini harus semuanya diisi dulu. Udah selesai semuanya, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Terus lanjut langkah berikutnya ya. Nah, langkah berikutnya itu kita cari yang gain-nya. Yang tadi, yang informasi barunya itu seberapa sering yang kejadian yang janggal tadi. Nah, kalau kita udah menemukan entropi totalnya, kita masukkan ke sini ya entropi totalnya di rumusnya gain ini. Terus kita masukin setiap kondisinya. Misalkan kita cari yang untuk cuaca, yang ini outlook langitnya itu apa aja lah. Di sini kan ada cloudy, ada rainy, ada sunny. Kalau di sini ada lagi ya berarti kita tambah lagi ada 4. Kalau di sini ada 5 berarti kita tambah lagi ada 5, kayak gitu. Kalau cuman 2 yo berarti kita masukin 2 aja. Sampai di sini paham ya kan? Terus
kalau udah kita hitung, nanti kita dapat total ininya, gainnya. Ini kita nyari yang outlook aja. Jadi kita masukin yang outlook aja. Yang untuk kolom lain kita lupakan dulu. Kita nyari, kalau udah kita masukin ke tabelnya lagi. Kayak yang tadi, kayak yang entropi, kita masukin ke tabelnya lagi, udah. Terus kita baru ulangi lagi. Karena C45 ini kan diulang-ulang terus. Prosesnya mirip tapi kita ulang-ulang terus. Nah, kita ulangi juga sama yang tadi, kita cari gain per ininya. Per apa? Kolomnya ini ya. Ini kan tadi kolom di tabel dataset tadi yang pertama kan. Kita cari per temporary-nya, temperaturnya maksud saya. Temperatur, terus humidity sama windy. Nah, kita cari semuanya, kita masukin ke sini. Kalau udah ketemu, nanti kita kan dapat semua gain ini. Yang outlook kita dapat, temperatur juga dapat, semuanya dapat ya kan. Kalau udah masuk semuanya, baru kita bisa cari yang paling tinggi gainnya, nilainya paling tinggi, ya kan. Kalau di sini di contoh ini yang paling tinggi itu humidity, ini kan, ini nilainya 0,37 persentasenya ya. Nah, dari humidity ini kita ambil kondisinya di humidity, karena di humidity cuman punya dua, normal dan high, kita ya ambilnya cuma dua. Kalau di sini misalkan yang kepilih ternyata temperatur ada tiga, ya berarti kita ambil tiga, kayak gitu. Kita ambil dua ini kan, high sama normal. Terus kita ini kita bikin pohon keputusannya. Tujuannya kan tadi bikin pohon keputusan. Nah, ini bikin pohon keputusannya, kita ambil ininya, klasifikasinya, kesimpulannya. Nah, yang normal itu kan karena memiliki jumlah tidak bermain kan yang ini ya tadi kan, yang merah ini kan yang tidak bermainnya 0, semuanya bermain. Kalau dalam kondisi, semua kondisi maksudnya, semuanya kondisi di datasetnya semuanya bermain, apapun kondisinya. Nah, kita bisa langsung klasifikasikan kasusnya itu nilainya 1, karena tadi dia selalu bermain, tidak pernah nggak bermain, makanya kita langsung kasih nilai 1. Nah, terus kita bentuk node-nya, pohonnya kayak gini. Karena kita tadi kan ambil yang humidity, kita root-nya humidity 1, terus yang high-nya kita tanda tanya dulu. Kenapa kok tanda tanya? Kan high-nya kita belum dapat kesimpulan, yang dapat kesimpulan baru yang si normal aja. Yang normal kita kasih yes, karena dia selalu bermain, ya kan. Terus yang high-nya gimana? Yang high-nya kita ulang lagi caranya. Kita ulang dari awal lagi, tapi datanya kita persempit. Nah, ini kayak yang proses yang pertama tadi, kita konversi tabel, tapi kita ambil yang humidity yang high aja. Tadi kan totalnya ada yang tabel pertama kan ada 14. Nah, kita ambil aja dari 14 itu yang high berapa, yang humidity high-nya ada 7. Nah, terus kita ambil dari data yang pertama tadi, masih kita pakai ya, kita ambil semuanya ini, yang misalkan humidity high yang ini, yang outlooknya cloudy ada 2, terus ini yang rainy ada berapa, ada 2. Nah, ini sunnya ada berapa, ada 3. Nah, terus kita tambahin kan 2 2 3 berarti 7. Nah, ini kan udah per ini, per kolom tadi kita tambahin kayak yang pertama, tapi kan entropi sama gainnya masih kosong karena kita ngulangi lagi kan ini. Nah, kita namain node-nya ini 1.1 ya, karena kita kan tadi udah turun satu tingkat dari si root yang ini. Yang ini kita turun satu tingkat kan, jadi 1.1. Oke, udah ya. Terus next kita ulangi lagi step ini, kita cari entropi dan gain
tapi yang tabel yang kedua yang sudah kita proses tadi ya kan, yang dari 1.0 tadi yang pertama, terus kita hitung yang ini, tabel yang ini yang kedua. Nah kalau kita udah hitung semuanya yang kayak step-step pertama tadi, kita dapat semua ininya, entropinya berapa, gainnya berapa. Nah kalau udah, kita cari lagi yang tertinggi itu yang mana dari semua itu. Nah ini yang tertinggi kebetulan itu yang Outlook. Yang Outlook dapat 0,69951 sekian lah ya kan. Yang tertinggi itu kita pilih itu, terus kita ambil kondisinya di dalamnya. Outlook kondisinya ada berapa? Ada 3 ya kan. Kalau ada 3 kita ambil 3-3-nya. Kalau di Rainy Sunny ya kan, di situ kan udah kita ambil isinya, terus kita bisa bikin step yang kedua, level berikutnya ya kan. Kita klasifikasi lagi. Yang cloudy itu kan nilainya, jumlah ininya ya, yang tidak bermain itu 0. Nah kita juga bisa simpulkan dia, kita klasifikasikan no, tidak, ini kan karena dia jumlahnya 0. Kalau ininya karena dia tidak pernah bermain, itunya 0 kan. Terus untuk yang Sunny kita kasih status 1 pada bagian ya, karena ini jumlah kasus yang ya, ini ya, yang ya itu 0 dia. Terus kita bisa bikin ininya, pohon keputusannya 1.1 ya. Kita turun 1 tingkat lagi. Tadi kan kita Outlook kita masukin ke sini. Terus ada tiga kondisi, 3 isi. Tadi 3 variabel ya kan kita nyebutnya ya. Ada yang ya, terus ada yang tidak. Oh ini kebalik ya kan. Ini ya harusnya. Oh ini tidak. Ini salah nulis. Iya. Oke, udah benar. Nah, yang Rainy itu kita masih belum menemukan karena di sini kan satu-satu, kita nggak bisa menyimpulkan kan. Nah, kita hitung lagi seperti proses sebelumnya ya kan. Kita udah dapat 3 level ini ya. Terus lanjut lagi, kita konversi lagi tabelnya. Kita ambil dari tabel yang pertama lagi, tapi kita persempit ke ini, ke yang bagian Outlook-nya aja, yang rain ya kan. Ini kan ada humidity high, Outlook, rain ya kan, yang itu aja. Jadi kita persempit lagi. Kita cuman punya 2 variabel di sini dari awal. Ini cuman isinya 00 karena isinya kan sedikit, ini cuman 2 ya kan jumlah kasusnya. Kalau udah, kita ulangi lagi kayak tadi. Kita cari entropi sama gainnya. Rumusnya juga sama. Kita ulangi lagi stepnya. Nah, biasanya kalau udah gini itu banyak nilai yang 0 sama 1 ya kan, karena datanya cuma sedikit. Nah, kalau udah, kita juga cari yang gain tertinggi. Kalau ini kan kelihatan ya kan, yang 0 mana, yang 1 mana ya kan kelihatan. Nah yang ini yang kepilih windy. Nah kita ambil lagi isinya true sama false, dia berangin apa enggak, karena ininya kan 1 di sini, yang lainnya 0. Nah terus kalau udah kita ambil isinya, kita bikin lagi pohon keputusannya, kita turunkan lagi. Nah ini karena ini kelihatan ya 0101, kita bisa simpulkan yang 0 yang mana, yang 1 yang mana, yang bisa kita turunkan yang mana. Nah ini jadinya kayak gini ya, sudah bisa dipahami ya ini ya. Nah kalau udah ini udah habis ya variabelnya, kita kan udah nggak ada variabel lagi dalam sini kan, variabelnya udah habis. Nah ini kita udah dapet pohon keputusannya yang akhirnya kayak gini. Jadi kita kalau misalkan
mau main tenis gitu kan, ini kondisinya gimana, kondisinya misalkan normal, oh ya normal berarti kita bisa bermain. Kalau misalkan kondisinya ini kondisi langitnya gimana, kalau misalkan berawan, oh berarti bermain kayak gitu. Kalau misalkan kondisinya berangin, nah berarti kita turun lagi, beranginnya iya apa tidak. Kalau emang bener-bener berangin berarti kita nggak bisa bermain. Kalau kita eh, hujannya ini cuman cuman hujan aja, nggak apa nggak ada anginnya, berarti kita tetap tetap bisa main kayak gitu. Nah, pohon keputusannya itu bisa membantu kita cuman dari ngelihat sekilas saja, tapi kita dapat kesimpulannya aja. Dibandingin dengan kita baca datasetnya yang banyak, kita simpulkan satu-satu ya kan. Nah, algoritma C45 itu bisa berguna buat kayak gini, cuman ya tadi stepnya itu harus diulang-ulang terus kayak gitu. Itu emang tekniknya kayak gitu ya. Udah, terima kasih udah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.